Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Hujan deras mengguyur terminal Lawang malam itu. Air mengalir deras di jalanan, lampu-lampu redup di sekitar terminal tampak seperti bayangan samar. Pak Tarmuji duduk di kursi sopir angkotnya dengan tubuh basah karena sempat berlari dari pos parkir. Usianya hampir 50, wajahnya lelah, rambut sudah dipenuhi uban. Malam itu ia tidak ingin bekerja, tapi pikirannya terus kembali pada istrinya yang sakit di rumah. Uang untuk membeli obat tinggal sisa sedikit, dan kalau ia tidak setor malam, ini besok ia tidak bisa belanja kebutuhan rumah. Ia menyalakan rokok, menghirup dalam-dalam lalu membuang asap keluar jendela. Terminal terlihat sepi, tidak ada orang, hanya suara hujan memukul atap seng dan genangan air. Angkot yang biasanya sudah dapat penumpang menjelang malam, kali ini kosong. Pak Tarmuji menatap jam tua di tangannya. Jarum menunjuk pukul 9 malam. Waktu terus berjalan, tapi tidak ada seorang pun mendekat. Dalam hati ia mengeluh, kalau begini terus bagaimana aku bisa setor? Bagaimana aku bisa beli obat buat istri? Ia menyandarkan tubuh ke jok, memejamkan mata sebentar. Saat membuka mata, pandangannya tetap sama. Kosong, hening, dingin. Baru ketika ia hendak menyalakan mesin untuk pindah jalur, sesuatu membuatnya tertegun. Dari arah lorong terminal yang gelap, terlihat beberapa orang berjalan perlahan. Pak Tarmuji menajamkan mata. Ia yakin tadi lorong itu kosong, tapi kini ada sekitar 7 atau 8 orang muncul. Langkah mereka pelan, pakaian yang mereka kenakan tampak aneh. Sebagian lusuh seperti habis terkena lumpur. Tanpa banyak bicara, satu persatu naik ke dalam angkot. Pak Tarmuji diam. Ia ingin bertanya mau kemana, tapi lidahnya keluh. Hanya suara pintu angkot berderit saat ditutup penumpang terakhir. Semua duduk berjajar menunduk, tidak ada suara. Pak Tarmuji menggenggam setir erat, bingung harus bagaimana. Dalam hati ia ragu, orang-orang ini siapa? Dari mana datangnya? Tapi pikirannya cepat kembali pada kebutuhan uang. Kalau ia tidak angkut, ia tidak dapat apa-apa malam ini. Dengan tangan gemetar ia memutar kunci, mesin angkot menyala, dan ia mulai melajukan kendaraan keluar dari terminal. Suasana di dalam angkot benar-benar hening. Hanya terdengar suara wiper menggesek kaca depan dan tetes hujan yang menimpa atap. Bau lembab menusuk hidungnya. Ia melirik ke kaca spion. Semua penumpang duduk diam, wajah mereka pucat seakan tanpa darah. Pak Tarmuji memberanikan diri bertanya, "Kemana Pak Bu?" Suaranya pelan, hampir tertelan suara hujan. Tidak ada jawaban. Semua penumpang tetap diam, menunduk. Ia mencoba. Lagi kali ini agak keras. Mau turun di mana? Tetap tidak ada reaksi. Hanya satu penumpang pria di pojok yang mengangkat kepala, menatap sekilas lalu kembali menunduk. Pandangan mata itu membuat Pak Tarmuji bergidik. Tatapan kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia menarik napas panjang. Ya sudah, nanti saya berhenti di perempatan. Kalau memang ada yang mau turun, bilang saja. Namun suasana tidak berubah, hening. Angin malam masuk dari celah jendela yang basah. Jarak beberapa meter kemudian, ia mencoba menyalakan radio untuk mengusir rasa sepi. Tapi radio hanya mengeluarkan suara kresek, tidak ada siaran. Ia mematikannya kembali, dan keheningan makin menekan. Tangannya mulai basah oleh keringat, meski udara dingin. Dalam batin ia gelisah. Kenapa aku merasa seperti ini? Bukannya aku sudah biasa bawa penumpang malam? Ia mencoba mengalihkan perhatian ke jalan, tapi rasa tidak nyaman terus menghantui. Sesekali ia melirik spion lagi. Penumpang tetap diam, duduk, rapat-rapat. Ada seorang wanita di barisan tengah yang rambutnya basah menempel di wajah. Wanita itu menunduk, tapi sesekali bibirnya bergerak seperti bergumam sesuatu. Pak Tarmuji tidak bisa mendengar jelas apa yang diucapkan, hanya seperti, "Bisikan Bu, tadi bilang apa?" tanyanya. Wanita itu tidak menjawab,
hanya semakin menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah. Pak Tarmuji menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Ia mengingat istrinya yang sedang sakit. Aku tidak boleh berhenti, aku harus jalan terus. Aku butuh uang malam ini. Hujan semakin deras. Jalanan semakin sepi, hampir tidak ada kendaraan lain yang lewat. Lampu jalan sebagian padam, menyisakan cahaya temaram yang membuat suasana makin menegangkan. Dalam keheningan itu, tiba-tiba angkot sedikit oleng karena melewati lubang besar yang tergenang air. Penumpang serentak menoleh ke arahnya, menatap dengan mata kosong. Pak Tarmuji langsung merinding. Ia mengalihkan pandangan cepat-cepat, pura-pura tidak melihat. Astagfirullah, sabar Marji. Gumamnya pelan menyebut namanya sendiri. Ia merasa seperti dikurung di dalam ruangan penuh bayangan. Tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri. Perasaan bingung, takut, dan tertekan bercampur. Untuk menenangkan diri, ia mencoba bicara lagi. Kali ini suaranya memaksa. Mau turun di perempatan Pasar Lawang atau mau lanjut ke arah Malang? Namun tetap tidak ada jawaban. Suasana semakin tidak masuk akal. Ia tidak bisa berhenti tapi juga tidak tahu tujuan penumpangnya. Kepalanya pusing, pikirannya kalut. Bayangan wajah istrinya muncul, membuat hatinya semakin berat. Ia ingin segera pulang, tapi tanggung jawabnya sebagai sopir menahannya. Hening kembali menguasai. Hanya suara roda membelah genangan air dan gesekan wiper. Bau tanah basah semakin menusuk, seperti berasal dari tubuh para penumpang. Pak Tarmuji menutup hidung sebentar lalu melirik lagi ke spion. Saat itu matanya terpaku. Salah satu penumpang pria duduk di bangku paling belakang, menatap lurus ke arahnya dengan senyum tipis. Senyum itu tidak wajar, terlalu kaku, membuat bulu kodoknya berdiri. Pak Tarmuji buru-buru menunduk mengalihkan pandangan ke jalan. Tangannya bergetar di setir. Ia mencoba mengatur napas, tapi semakin sulit. Ya Allah, tolong aku malam ini, bisiknya. Ia merasa tubuhnya semakin dingin. Perasaan takut bercampur bingung terus menekan. Ia tidak tahu harus bagaimana. Hanya ada satu hal di pikirannya, tetap mengemudi, berharap semua segera selesai. Namun semakin jauh ia melaju, semakin berat suasana dalam angkot. Penumpang tetap diam, menunduk, hanya sesekali menoleh bersamaan. Hujan tidak juga reda, dan jalanan terus lengang. Pak Tarmuji merasa terjebak. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain melanjutkan perjalanan dalam diam. Setiap detik menjadi beban, ia menggenggam. Setir semakin kuat, keringat dingin membasahi lehernya. Pikiran bercampur aduk antara rasa takut, bingung, dan kebutuhan uang yang mendesak. Dan malam itu, di dalam angkot yang melaju pelan menembus hujan deras, Pak Tarmuji hanya bisa menahan napas, menatap jalan yang semakin gelap, sementara perasaan mencekam terus menghimpit batinnya tanpa henti. Menambah rasa tidak nyaman yang sejak tadi menekan. Nafasnya berat, dada naik turun cepat, sementara suara hujan yang menghantam kaca semakin menambah tekanan. Ia tahu dirinya tidak bisa berhenti begitu saja, apalagi dengan penumpang yang sudah duduk di belakang. Namun keheningan yang menggantung membuat setiap detik terasa panjang. Ia mencoba memberanikan diri untuk memecah sunyi. Suaranya pelan tapi bergetar. Mau turun di mana, Pak Bu? Saya jalan ke arah Malang. Kalau ada yang mau turun bilang aja. Tidak ada jawaban. Semua penumpang tetap menunduk. Tidak ada suara. Seolah-olah mereka tidak mendengar. Pak Tarmuji menelan ludah. Ia merasa suaranya sendiri terlalu jelas, memantul di ruang angkot yang sepi. Ia coba lagi. Kali ini lebih keras. Halo, ada yang dengar? Mau turun di mana? Masih tidak ada jawaban. Tubuhnya semakin kaku. Ia melirik kaca spion. Matanya langsung tertahan. Salah satu penumpang pria yang duduk di barisan belakang mengangkat kepala. Wajahnya pucat, mata kosong, seakan tidak memiliki kehidupan. Tatapan itu membuat jantung Pak Tarmuji berdegup kencang. Astagfirullah, gumamnya sambil cepat-cepat mengalihkan pandangan ke depan. Setir yang ia pegang terasa licin oleh keringat.
Jari-jarinya gemetar, membuat kendali kendaraan kurang stabil. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha fokus pada jalan. Tapi bau aneh mulai menyengat, bau tanah basah bercampur anyir, seperti berasal dari tubuh penumpang. Hidungnya terasa mual, ia menutup sebentar dengan tangan lalu kembali memegang setir. Dalam hati ia menggerutu, kenapa bau seperti ini? Dari mana asalnya? Apa mereka habis dari sawah? Tapi logikanya tidak bisa menerima. Pakaian mereka lusuh, sebagian kotor, namun terlalu basah seolah baru diguyur tanah. Ia ingin berhenti, tapi rasa takut lebih besar. Jika ia berhenti mendadak, bagaimana kalau penumpang itu marah? Bagaimana kalau mereka membuat masalah? Ia menahan diri, memilih tetap melaju. Tiba-tiba, lampu dalam angkot meredup. Seketika suasana berubah semakin menegangkan. Jalanan di luar hanya terlihat samar. Kabut hujan menutup pandangan. Pak Tarmuji panik. Tangannya refleks memutar tombol lampu, tapi hasilnya tetap sama. Lampu hanya berkelip, lalu menyala redup kembali. Ya Allah, kenapa lampu ini? Desisnya dengan wajah tegang. Ia menoleh sekilas ke spion. Lagi-lagi pandangannya bertemu dengan mata kosong penumpang pria itu. Kali ini tatapannya lebih lama, dingin, menembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Tarmuji cepat-cepat menunduk, lagi, seakan tidak berani menatap lebih lama. Ia memberanikan diri bicara sekali lagi dengan suara gugup. Pak Bu, kalau ada yang bawa barang basah, tolong ditaruh di bawah ya. Angkot jadi bau lumpur begini. Seperti sebelumnya, tidak ada yang merespons. Hanya hening. Bahkan suara napas penumpang pun tidak terdengar. Pak Tarmuji meremas setir lebih kencang. Ini penumpang atau bukan? Kenapa mereka diam saja? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Keringat mengalir ke pipi meski udara semakin dingin. Ia berusaha meyakinkan diri. Mungkin mereka lelah, mungkin mereka tidak suka diajak bicara. Sudah, jalankan saja, jangan banyak pikir. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat rasa aneh yang menekan. Hujan deras di luar seolah mempertegas kesepian. Jalanan semakin gelap karena beberapa lampu jalan padam. Sesekali hanya ada kendaraan lewat dari arah berlawanan, namun jumlahnya sedikit. Ketika cahaya lampu dari kendaraan lain melintas sebentar, wajah para penumpang terlihat sekilas pucat, seperti kertas. Pak Tarmuji menarik napas panjang lagi. Mencoba kuat. Sabar, Marji, sabar, kau butuh uang, jangan berhenti. Ia bergumam untuk menenangkan dirinya sendiri, namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Tangannya dingin, jantung berdebar, tidak karuan. Setiap kali menoleh spion, matanya selalu menemukan hal yang membuatnya semakin gelisah. Penumpang wanita di baris tengah, rambutnya menutupi wajah, namun bibirnya bergerak pelan seakan berdoa. Suara lirih terdengar samar, bercampur suara hujan. Bu, bicara apa? Tanya Pak Tarmuji dengan suara hampir tidak terdengar. Wanita itu tetap menunduk, tidak menjawab. Gerakan bibirnya makin cepat, seolah sedang menggumam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Pak Tarmuji menelan ludah, lalu memalingkan wajah ke jalan. Ya Allah, lindungi aku, bisiknya pelan. Lampu dalam angkot kembali berkelip. Kali ini lebih redup dari sebelumnya. Pak Tarmuji mulai kehilangan fokus, matanya silau dengan cahaya hujan yang terpantul dari kaca. Tubuhnya makin tegang. Ia merasa seperti sedang menyetir ke dalam lorong tanpa ujung. Dalam hati pertanyaan makin keras. Apakah mereka benar-benar manusia? Keraguan itu menghantam kepalanya berkali-kali, membuat konsentrasi buyar. Namun ia tidak berani menghentikan kendaraan. Ia bicara lagi, kali ini seperti memaksa dirinya sendiri. Mau turun di depan pasar atau di pertigaan, tolong kasih tahu, biar saya bisa berhenti. Keheningan tetap mendominasi. Tidak ada jawaban, tidak ada reaksi. Semua penumpang tetap diam, duduk kaku, seolah bukan makhluk hidup. Pak Tarmuji semakin tidak tahan. Tubuhnya bergetar, tangannya gemetar, disetir. Keringat bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. Ia menatap jalan dengan pandangan kabur. Dalam kepalanya ketakutan bercampur bingung semakin kuat.
Suasana dalam angkot benar-benar menekan. Bau tanah basah makin menyengat, lampu redup dan tatapan kosong dari spion. Seakan mengikuti kemanapun ia menoleh. Ia tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu kemana harus berhenti, tidak tahu apakah penumpang itu benar-benar nyata. Semakin jauh, ia melaju, semakin berat rasa di dadanya. Keheningan penumpang, bau yang tidak wajar, lampu yang meredup, semuanya bercampur menjadi beban yang sulit ia kendalikan. Ia mencoba mengatur napas, tapi dada semakin sesak. Dalam hatinya, ia hanya bisa memohon perlindungan. Tolong aku ya Allah, aku tidak kuat lagi. Dan malam itu di tengah hujan deras dan jalanan yang gelap, Pak Tarmuji tetap duduk di balik setir, melanjutkan perjalanan dengan batin yang terhimpit. Rasa takut, bingung, dan keraguan yang tak bisa ia lepaskan. Seperti ada beban yang menekan dari segala arah. Nafas Pak Tarmuji mulai pendek, tubuhnya kaku dan pikirannya kalut. Ia berusaha tetap menatap jalan, tetapi rasa tidak nyaman di dalam angkot makin terasa. Dari spion, matanya tanpa sengaja menangkap sosok wanita di barisan tengah. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Bibirnya membiru, namun ia tersenyum lebar. Senyum itu tidak wajar, terlalu kaku, seolah tidak dimiliki manusia. Pak Tarmuji tercekat. Tangannya hampir melepas setir, kakinya ingin menginjak rem, tapi ia menahan diri. Dalam hati ia berkata, berhenti saja Marji, turunkan mereka. Jangan teruskan. Namun bayangan wajah istrinya terlintas. Istrinya yang sakit terbaring di rumah, menunggu obat, menunggu uang. Ia menggertakkan gigi, berusaha menahan keinginannya untuk berhenti. Apa-apaan ini? Bisiknya dengan suara serak. Ia melirik ke arah penumpang itu lagi. Wanita berambut panjang itu tetap tersenyum. Bibir membiru, gigi tampak berderet dengan warna kuning kusam. Pandangan matanya kosong, seolah hanya menatap tanpa jiwa. Tubuh Pak Tarmuji semakin gemetar. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Pada detik berikutnya, sesuatu yang lebih membuatnya hampir muntah terjadi. Bau anyir darah memenuhi kabin. Bau itu pekat menusuk hidung, seakan-akan ada tubuh yang mengucurkan darah di dalam angkot. Ia menutup hidung dengan satu tangan, hampir berhenti menyetir karena mual. Ya Allah, ini bau apa? Katanya lirih sambil menahan rasa ingin muntah. Tak lama kemudian, semua penumpang yang tadinya menunduk serentak menoleh ke arahnya. Gerakan itu bersamaan, kepala mereka menoleh dalam waktu yang sama, menatap lurus ke arah sopir. Tatapan dingin, kosong, dan tanpa suara. Pak Tarmuji terperanjat. Kenapa lihat saya semua? Ada apa? Suaranya bergetar, nyaris pecah. Tidak ada satu pun yang menjawab. Mereka hanya menatap, mata pucat, tanpa kedip. Tubuh Pak Tarmuji kaku. Ia ingin memutar, setir ke tepi jalan, tapi tangannya terkunci. Jari-jarinya seakan melekat pada setir, tidak bisa digerakkan. Kenapa tanganku begini? Kenapa aku tidak bisa lepas? Pikirnya panik. Ia mencoba meronta, tapi sia-sia. Nafasnya semakin berat, dadanya sesak. Pandangan dari penumpang membuatnya merasa terjepit seolah ia adalah satu-satunya sasaran. Bau anyir semakin kuat bercampur dengan udara pengap. Angkot yang melaju perlahan terasa seperti penjara bergerak. Ia mencoba bicara lagi, suaranya nyaris memohon. Pak Bu, kalau mau turun bilang saja. Jangan lihat saya seperti itu. Saya cuma sopir, saya cuma cari uang. Senyum wanita itu melebar sedikit, tapi tetap membisu. Sementara penumpang lain tetap dengan wajah kosong. Pak Tarmuji menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia merasa dirinya tidak punya kendali atas kendaraan. Kakinya di pedal gas kaku, tangannya menempel di setir. Ia ingin berhenti, ingin keluar, tapi tubuhnya menolak. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Katanya dalam hati. Matanya melirik keluar. Jalanan masih gelap, hujan semakin deras, lampu jalan sebagian padam. Tidak ada kendaraan lain lewat. Ia benar-benar sendirian bersama para penumpang yang entah apa. Dalam kepanikan, pikirannya kembali pada istrinya. Bayangan istrinya terbaring, ditikar, batuknya tidak berhenti, wajah pucat menahan sakit.
Air mata hampir jatuh dari mata Pak Tarmuji. Ia ingin berhenti, tapi jika berhenti ia takut kehilangan rezeki. Namun kalau terus jalan, ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia bawa di dalam angkotnya. Aku harus kuat, aku harus bertahan. Demi dia, gumamnya pelan. Tapi batinnya justru makin goyah. Bau darah semakin menusuk, ia seperti mencium aroma. Besi pekat membuat perutnya bergejolak. Ia menutup mulut menahan mual, penumpang masih menatap. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya tatapan dingin yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Kenapa lihat saya begitu? Ada apa? Kali ini suaranya pecah, hampir berteriak. Tidak ada jawaban. Pak Tarmuji mengedipkan mata cepat, keringat mengalir deras dari pelipis. Ia ingin menutup mata tapi tidak bisa. Tangannya tetap terkunci di setir, tidak ada ruang untuk kabur. Dalam kepalanya, ketakutan semakin besar. Apakah mereka benar-benar manusia, atau aku hanya berhalusinasi? Namun bau darah yang nyata menusuk hidungnya, meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, itu bukan khayalan. Ia ingin menoleh sekali lagi ke spion, tapi jiwanya menolak. Ia tahu jika melihat lebih lama, ia bisa kehilangan kendali sepenuhnya. Tubuhnya bergetar, kakinya kaku di pedal. Jalan di depannya semakin kabur oleh air hujan. Angkot terus melaju, tapi ia sendiri tidak tahu kemana tujuannya. Dalam hening yang menekan, ia hanya bisa berdoa dalam hati, berusaha meyakinkan dirinya untuk tetap sadar. Namun rasa takut, mual, dan tatapan dingin yang mengikat membuat batinnya seperti hancur perlahan. Di balik semua itu, satu hal yang jelas terasa. Ia tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri. Angkot melaju, penumpang menatap, dan ia terjebak di tengah keadaan yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu Pak Tarmuji hanya bisa duduk di balik setir, dengan tangan terkunci dan hati yang makin tenggelam, dalam rasa takut dan bingung, tanpa tahu bagaimana harus melepaskan diri dari suasana yang semakin mencekik. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi leher, dan kedua tangannya masih melekat pada setir. Rasa takut sudah tidak bisa ia tahan lagi. Ia harus menghentikan angkot ini, apapun risikonya. Dengan sisa tenaga, ia menepikan kendaraan ke bahu, jalan. Ban depan menghantam genangan air, membuat cipratan tinggi ke samping. Mesin masih hidup, wiper terus bergerak, tapi tubuh Pak Tarmuji gemetar hebat. Ia menarik napas panjang, lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Turunlah, saya tidak bisa antar lebih jauh. Kalau memang mau turun, silakan turun sekarang." Ia menoleh ke belakang dengan perasaan ragu. Kursi yang tadi penuh penumpang mendadak kosong. Tidak ada siapapun, hanya jok basah, dan dari beberapa bagian terlihat tetesan air tanah menetes perlahan. Bau lembab semakin kuat, bercampur dengan sisa anyir yang masih menusuk. Pak Tarmuji membeku. Astaga, kemana orang-orang tadi? Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Ia menggosok matanya berharap penglihatannya salah. Namun ketika ia membuka mata kembali, kursi tetap kosong, basah, seakan habis dipakai orang yang baru keluar dari kubur. Tubuhnya langsung lemas. Ia ingin keluar dari mobil, tetapi ketika menarik gagang pintu, pintu tidak bergerak. Kenapa ini? Kenapa pintunya macet? Ia menarik berkali-kali, tetapi tetap terkunci. Panik semakin kuat. Ia mencoba pintu di sisi kiri, tapi sama saja, tidak bisa digerakkan. Napasnya memburu, kepalanya pusing, perasaan seakan terjebak dalam kotak tertutup. Aku harus keluar, aku harus keluar, suaranya parau. Ia menoleh ke kaca belakang. Saat itulah jantungnya seakan berhenti. Di balik kaca yang basah oleh hujan, terlihat bayangan kepala manusia bergantungan. Jumlahnya tidak sedikit. Rambut mereka meneteskan air, wajah pucat, mata melotot, kosong. Mulut sebagian masih terbuka lebar, lidah menjulur seakan dicekik tali yang tidak terlihat. "Ya Allah," teriak Pak Tarmuji. Tubuhnya mundur ke sandaran kursi, tangannya berusaha menutup wajah. Tapi bayangan itu tetap terlihat jelas. Kepala-kepala itu bergoyang pelan, seperti diterpa angin malam yang tidak ada. Seketika mesin angkot mati sendiri.
Lampu depan padam, radio mati, hanya menyisakan suara hujan deras. Lampu jalan di sekitarnya pun ikut padam, membuat sekeliling gelap gulita. Pak Tarmuji terjebak dalam kegelapan, hanya suara hujan dan degup jantungnya sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara samar gamelan. Suaranya lirih, seperti dari tempat jauh, namun jelas membelah keheningan. Nada-nadanya datar, menekan, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Tarmuji terdiam, telinganya bergetar mendengar irama itu. Kenapa ada gamelan di sini? Siapa yang mainkan? Gumamnya lirih, tubuhnya semakin kaku. Ia ingin menggerakkan kaki, tapi terasa berat. Tangan masih melekat di setir, meski mesin sudah mati. Seluruh sendi seakan membeku. Kenapa? Kenapa? Aku tidak bisa gerak. Keluhnya dengan suara tertahan, nafasnya makin sesak. Setiap kali mencoba menggerakkan jari, rasanya seperti ada beban menekan dari dalam tubuh. Ia ingin menjerit, tapi suaranya hanya keluar parau. Suara gamelan makin jelas bercampur dengan hujan. Nada gong berdentum lambat, seperti detak jantung raksasa yang menindih ruang sempit itu. Ia menutup mata, berharap semuanya hilang. Namun setiap kali ia membuka mata, bayangan kepala bergantungan tetap ada di kaca belakang. Ya Allah, lindungi aku. Ia berdoa dalam hati, mencoba menahan rasa takut yang membuat pikirannya hampir runtuh. Keringat membanjiri wajahnya. Matanya kabur, leher terasa kaku, dada seperti dipenuhi batu. Ia terjebak dalam keadaan yang tidak bisa ia lawan. Pak Tarmuji berusaha menguatkan diri, bicara meski suara bergetar. Kalau memang bukan manusia, jangan ganggu saya. Saya cuma orang miskin yang cari makan. Tidak ada jawaban, hanya suara gamelan yang terus berdentum, semakin menusuk telinga. Bayangan kepala-kepala itu bergoyang perlahan, seperti menertawakan ketidakberdayaannya. Pak Tarmuji ingin menutup mata lagi, tapi rasa takut membuatnya tetap membuka. Meski pandangan itu membuat jiwanya terhimpit, tangannya semakin pegal menempel pada setir. Tubuhnya tak bisa bergerak, ia hanya bisa menatap ke depan, gelap, dengan suara gamelan yang semakin menekan batin. Nafasnya terputus-putus. Apa aku akan mati di sini, pikirnya. Namun ia langsung menolak pikiran itu. Ia mencoba melawan rasa pasrah, tapi tubuhnya sudah hampir menyerah. Kepalanya tertunduk sebentar, lalu ia paksa mendongak lagi. Bayangan kepala masih ada, hujan masih deras. Angkotnya terjebak di gelap, pintu terkunci, mesin mati. Ia hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak ia pahami. Dengan tubuh kaku dan hati yang hancur oleh rasa takut. Malam itu, Pak Tarmuji tetap terkurung di dalam angkotnya. Dengan bayangan kepala di kaca, suara gamelan yang mengikat suasana, dan tubuh yang semakin sulit digerakkan. Hatinya berteriak, tapi mulutnya tidak lagi mampu bersuara. Nafasnya pendek, dada terasa terhimpit. Namun tiba-tiba kuncian yang menahan tubuhnya seperti mengendur. Tangannya bisa terlepas dari setir, meski gemetar hebat. Pintu di samping sopir berderit pelan, membuka sendiri, seakan ada kekuatan yang mengizinkannya keluar. Tanpa berpikir panjang, Pak Tarmuji langsung mendorong tubuhnya keluar dari angkot. Kakinya goyah, hampir terjatuh. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang menusuk tulang. Ia berdiri terhuyung di samping angkot, lutut gemetar, tubuh basah, oleh keringat dan hujan yang masih deras. Jalanan di hadapannya kosong, tidak ada satupun kendaraan lewat. Lampu jalan yang biasanya menyala, padam seluruhnya, hanya kegelapan, hujan dan suara jantungnya sendiri yang terdengar. Sepi sekali, kemana semua orang? Bisiknya dengan suara lirih. Ia melangkah pelan, mencoba mencari tanda kehidupan. Di tepi jalan ada sebuah warung kecil dengan atap seng. Biasanya warung itu buka hingga larut malam, menjual kopi dan mie instan untuk para sopir yang singgah. Pak Tarmuji bergegas ke sana, berharap bisa menemukan orang. Namun sesampainya di depan, ia menemukan pintu kayu tertutup rapat. Sebuah gembok besar yang sudah berkarat menggantung di sana. Ia menggedor pelan. "Halo, ada orang? Bukain sebentar, saya butuh bantuan." Tidak ada jawaban.
Hanya suara hujan yang menimpa atap seng menimbulkan bunyi bising. Ia mengetuk lebih keras kali ini dengan suara panik. "Tolong, ada orang di dalam?" Tetap hening. Pak Tarmuji menunduk, menelan ludah, dan melangkah mundur perlahan. Perasaan kecewa bercampur takut membuat tubuhnya semakin lemas. Tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kaki di belakang. Ia menoleh cepat, jantung berdegup kencang. Jalanan tetap kosong, tidak ada siapapun. Hanya genangan air yang beriak karena hujan. "Siapa itu?" Teriaknya, suaranya parau karena gugup. Tidak ada jawaban. Ia melangkah mundur, tubuhnya semakin merapat ke dinding warung. Kedua matanya menatap ke sekeliling, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Suara langkah kaki itu hilang begitu saja, menyisakan keheningan. Pak Tarmuji memaksa dirinya kembali ke arah angkot. Setiap langkah terasa berat, tubuhnya gemetar. Saat sampai di samping kendaraan, matanya langsung membelalak. Kursi penumpang di dalam angkot masih basah, meski tidak ada orang yang duduk. Air tanah menetes perlahan dari jok, membentuk genangan kecil di lantai. "Kenapa masih basah, padahal sudah kosong?" Gumamnya, suaranya nyaris tidak keluar. Ia memegang pintu depan dan mencoba menarik napas panjang. Dengan tangan bergetar, ia masuk kembali, duduk di kursi sopir. Tangannya meraih kunci kontak, memutarnya perlahan. Mesin sempat berputar sebentar, lalu mati. Ia mencoba lagi, kali ini lebih kuat. Mesin hampir menyala, tapi kembali terhenti. "Ya Allah, tolonglah, jangan macet sekarang," ucapnya sambil menekan kunci sekali lagi. Tiba-tiba dari arah setir muncul sebuah tangan pucat mencengkeram kuat. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam, kulitnya seperti membiru. Cengkeraman itu keras, membuat setir bergetar. Pak Tarmuji terpekik, "Astaga, lepaskan!" Ia mundur, punggungnya menempel ke jok, tapi matanya tidak bisa lepas dari tangan itu. Tangan itu tetap mencengkeram setir, meski tubuh pemiliknya tidak terlihat. Hanya lengan pucat dari balik dashboard, seakan keluar begitu saja dari kegelapan. Pak Tarmuji menendang pedal gas tanpa sadar, tapi mesin tidak bereaksi. Tangannya mencoba menarik pintu lagi, namun pintu menutup sendiri dengan bunyi keras. Tubuhnya kembali terperangkap di dalam angkot. "Siapa kalian? Apa maumu?" Suaranya pecah, penuh ketakutan. Tangan itu tidak menjawab, hanya semakin kuat, mencengkeram setir, membuat getaran menjalar hingga ke lengan Pak Tarmuji. Bau anyir darah kembali memenuhi kabin, membuatnya hampir muntah. Ia menutup hidung dengan lengan, tapi aroma itu semakin pekat, seakan berasal langsung dari tangan yang muncul. Dalam kepanikan, ia memejamkan mata, berdoa dengan suara terbata, "Ya Allah, lindungi aku dari segala keburukan. Aku tidak mampu melawan." Namun doa itu tidak membuat tangan tersebut lenyap. Justru semakin kuat cengkeramannya, membuat suara retakan kayu terdengar dari dalam setir. Pak Tarmuji semakin panik, tubuhnya berkeringat deras, napasnya terengah, dan pikirannya kacau. Ia ingin keluar lagi, tapi kakinya lemas. Tubuhnya seperti terkunci di tempat, pandangannya kabur, namun telinganya jelas mendengar bunyi detakan pelan, seperti suara langkah kaki yang berputar mengelilingi angkot. "Siapa di luar sana?" Teriaknya lagi. Tidak ada balasan. Hanya suara hujan deras dan langkah samar yang makin lama makin dekat. Tubuhnya semakin merinding. Jantung berdetak tidak beraturan. Tangannya berusaha menepis tangan pucat itu, tapi setiap kali disentuh, rasa dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menjerit pelan, "Astaga, dingin sekali." Setiap detik menjadi siksaan. Ia tidak bisa lepas, tidak bisa keluar, dan tidak bisa berhenti merasakan tatapan kosong yang seolah masih mengawasinya dari kursi basah. Pak Tarmuji menunduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangan, berharap semua segera hilang. Tapi suara langkah, bau anyir, dan tangan yang mencengkeram setir tetap nyata. Batinnya semakin hancur, terperangkap dalam ketakutan yang tak sanggup ia lawan. Malam itu, Pak Tarmuji duduk gemetar di balik setir, dengan tangan asing yang mencengkeram,
Kendali, bau tanah dan darah memenuhi kabin, serta jalanan kosong yang tidak memberi kesempatan untuk lari. Hanya hatinya yang terus berteriak, berharap ada jalan keluar, meski tubuhnya semakin lemah terhimpit rasa takut. Tubuhnya terkunci, napas pendek dan bau anyir masih memenuhi kabin. Namun di sela rasa panik itu, entah dari mana, kekuatannya kembali muncul. Tangannya berhasil menepis cengkeraman pucat di setir. Dengan langkah terhuyung, ia membuka pintu yang tiba-tiba longgar. Tanpa pikir panjang, ia meloncat keluar, lalu berlari sekuat tenaga menembus derasnya hujan. Kakinya menjejak genangan, cipratan air mengenai celananya. Nafasnya tersengal, dadanya panas, namun ketakutan mendorongnya untuk terus berlari. Di seberang jalan, tampak sebuah pos polisi kecil. Biasanya pos itu dijaga 2 orang polisi malam. Ia langsung mengarah ke sana, berharap bisa menemukan pertolongan. "Pak, tolong, ada orang!" teriaknya begitu sampai. Namun sesampainya di depan pos ia terpaku. Pintu pos terbuka tapi ruang di dalam kosong. Tidak ada kursi berisi orang, tidak ada lampu menyala, hanya meja berantakan dan cat dinding mengelupas. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari tanda kehidupan. Tidak ada siapapun. "Tolong, jangan begini. Jangan kosong." Suaranya pecah, hampir menangis. Ia masuk ke dalam pos memeriksa sudut-sudut, tapi memang kosong. Tidak ada jejak orang baru saja bertugas. Bahkan termos air yang biasa ada di atas meja sudah berdebu, seakan lama tidak dipakai. Pak Tarmuji berteriak lagi, "Ada orang? Tolong aku butuh bantuan." Suara itu keluar kencang, tapi anehnya seakan hilang di telan malam. Tidak ada pantulan, tidak ada gema. Sunyi menelan semua teriakannya, kakinya melemas. Ia bersandar pada dinding pos memegang dada yang naik turun cepat. "Kenapa begini? Kenapa tidak ada satu pun?" bisiknya dengan suara lirih. Ia menoleh ke jalan. Dari kejauhan, matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Angkotnya yang tadi ia tinggalkan tiba-tiba menyala kembali. Lampu depan berkilat menembus hujan, meski ia yakin tidak menyalakan mesin. Tidak mungkin, mesin itu sudah mati. Ia bergumam sambil memandang dengan wajah tegang. Angkot itu tetap menyala, lampunya stabil, seakan menantang dirinya untuk mendekat. Pak Tarmuji menatapnya dengan wajah bingung. Kakinya mundur setapak, batinnya berperang. "Haruskah aku kembali?" "Tidak." "Jangan." "Tapi kalau tidak, aku harus kemana?" Pikirannya kacau. Saat kebingungan itu menekan, telinganya mendengar sesuatu. Suara lirih, samar, seperti tangisan perempuan. Suara itu memanggil namanya pelan. "Marji." Tubuhnya kaku. Ia menoleh pelan ke arah suara itu. Dari sisi jalan di bawah pohon besar yang basah berdiri sosok wanita. Rambutnya panjang menempel basah di wajah. Pakaiannya lusuh kuyup. Wajahnya samar diterpa cahaya hujan, tapi semakin lama semakin jelas. Pak Tarmuji tercekat. Wajah itu sama persis dengan salah satu penumpang yang tadi duduk di angkot. Wanita dengan rambut panjang yang sempat tersenyum aneh. Jangan dekati aku." Suaranya pecah, tubuhnya mundur beberapa langkah. Wanita itu tidak menjawab. Tangisnya semakin keras tapi tetap memanggil nama. "Marji, Marji." Pak Tarmuji menutup telinga, mencoba mengusir suara itu. "Jangan panggil aku tidak kenal kamu," teriaknya. Namun suara tangisan itu tidak berhenti. Semakin lama semakin dekat, meski sosok wanita itu tidak bergerak maju. Pak Tarmuji semakin gemetar. Tubuhnya lunglai tapi ia memaksa tetap berdiri. "Kenapa wajahmu sama? Kenapa kau yang tadi ada di dalam?" Suaranya bergetar, nyaris hilang di telan hujan. Wanita itu menunduk, tangisnya pecah. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Air mengalir dari matanya atau mungkin hanya air hujan. Namun tatapannya sesekali muncul dari balik rambut, menembus pandangan Pak Tarmuji. Pak Tarmuji memalingkan wajah, menatap jalan yang kosong, berharap ada kendaraan lewat. Tapi tidak ada satupun.
Hanya dirinya, angkot yang menyala sendiri, dan sosok wanita di tepi jalan. Nafasnya semakin berat, batinnya hancur oleh rasa takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku tidak bisa lepas dari mereka? Ia mundur perlahan, tangannya gemetar memegang tiang pos. Hatinya diliputi dilema. Kalau ia kembali ke angkot, bayangan tadi mungkin menunggunya. Kalau ia tetap di sini, wanita itu memanggilnya tanpa henti. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang mengalami ini? Gumamnya dengan suara serak. Sosok wanita itu masih di sana. Tangisnya terus terdengar, bercampur dengan suara hujan dan angin malam. Wajahnya tetap sama, wajah yang tadi duduk di angkot, wajah yang tidak bisa dilupakan Pak Tarmuji. Tubuhnya gemetar semakin hebat, kakinya ingin lari, tapi ia tidak tahu kemana. Kepalanya menunduk, lalu perlahan mendongak lagi, hanya untuk melihat kenyataan yang semakin menghimpit batinnya. Malam itu di jalanan gelap dan sunyi, Pak Tarmuji berdiri sendiri, dengan hati yang hancur karena rasa takut, bingung, dan suara tangisan yang terus memanggil namanya, tanpa ada ruang untuk bernafas, lega. Sampai akhirnya malam itu ia benar-benar kehilangan tenaga. Ia hanya mampu bertahan dengan rasa takut yang menekan, sampai matahari perlahan muncul dari balik bukit. Fajar membawa sedikit cahaya, meski tidak cukup untuk menghapus bayangan semalam yang menempel kuat di kepalanya. Pak Tarmuji pulang dengan langkah tertatih, dan ketika pagi benar-benar terang, tubuhnya lemas. Di terminal, ia duduk bersama para sopir lain. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangannya masih gemetar. Salah seorang sopir muda, Darno, langsung bertanya, "Pak Marji, kenapa panjenengan pucat sekali? Semalam tidak dapat setoran ya?" Pak Tarmuji menghela napas panjang. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya suara keluar juga. "Aku semalam mengalami hal aneh di jalan. Penumpangku bukan orang biasa." Sopir-sopir yang lain mendekat, sebagian penasaran, sebagian hanya ingin mendengar cerita. Dengan suara pelan, Pak Tarmuji menceritakan dari awal. Penumpang yang muncul, tiba-tiba, wajah pucat, bau tanah sampai angkotnya menyala sendiri meski mesin mati. Suasana jadi hening. Beberapa sopir menatapnya serius, sementara yang lain saling pandang lalu tertawa kecil. "Ah, itu panjenengan kebanyakan pikiran. Istri sakit, setoran belum lunas, jadi berhalusinasi," kata sopir leman sambil tertawa keras. Pak Tarmuji menunduk, wajahnya panas meski bukan karena marah tapi kecewa. Ia tahu sebagian tidak akan percaya, namun suaranya tetap keluar. "Aku lihat sendiri, mereka duduk di belakang, matanya kosong, bau tanahnya masih ada sampai sekarang." Beberapa sopir lain tidak tertawa, mereka justru merapatkan badan, wajah serius. Sopir tua bernama Pak Surono mengangkat tangannya, memberi isyarat agar yang lain diam. "Jangan remehkan cerita ini. Aku sudah lama jadi sopir di sini. Aku tahu, terminal ini memang dibangun di atas kuburan lama. Dulu orang-orang kampung sini keberatan, tapi tetap saja digusur. Makam dipindah asal-asalan. Tidak heran kalau arwahnya masih berkeliaran," kata Pak Surono dengan suara dalam. Suasana langsung berubah. Sopir yang tadinya tertawa mulai diam. Wajah mereka berubah, ada rasa takut yang terselip. Namun dari sudut, seorang warga yang ikut mendengar tampak marah. Ia mendekat sambil berkata keras, "Jangan sembarangan ngomong. Kalau cerita seperti ini nyebar, orang-orang takut naik angkot. Nanti terminal jadi sepi. Kalian mau makan apa?" Sopir leman ikut menimpali. "Betul, jangan bikin orang panik. Kita ini cari makan. Kalau kabar macam-macam tersebar, siapa yang mau naik?" Pak Tarmuji menunduk semakin dalam. Ia merasa bersalah, tapi juga bingung. Apa ia harus diam saja, atau tetap mengatakan yang ia alami? Sopir Darno menoleh ke arah Pak Surono. "Tapi kalau memang benar, kita semua bisa bahaya. Bagaimana kalau kejadian itu terulang?" Pak Surono menatap serius. "Makanya jangan remehkan. Aku percaya apa yang diceritakan Pak Marji. Aku sendiri dulu pernah melihat penampakan di jalur dekat makam lama sebelum ada terminal ini. Warga tadi makin kesal.
Kalau kalian terus-terusan ngomong begitu, aku lapor ke lurah. Jangan bikin orang takut, katanya dengan nada tinggi. Beberapa sopir mencoba menenangkan. Sudahlah, jangan ribut di sini. Kita semua sama-sama butuh makan. Tidak usah saling menyalahkan. Pak Tarmuji hanya diam. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Ia ingin bercerita karena tidak kuat memendam sendiri, tapi sekarang ia merasa terjepit. Ia menatap ke arah angkotnya yang terparkir di sudut terminal. Dari kejauhan, ia melihat kursi penumpang masih basah. Tidak ada hujan pagi itu. Tidak ada orang yang masuk, tapi basah itu tetap ada. Ia berbisik pelan, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Kenapa masih basah? Kenapa tidak hilang? Sopir Darno yang berdiri di dekatnya ikut memperhatikan. Pak, kenapa lihat mobilmu begitu? Ada apa? Pak Tarmuji menggeleng. Tidak ada apa-apa. Ia menutupi keresahannya, takut orang lain semakin tidak percaya. Namun bau tanah lembab tercium jelas ketika ia membuka pintu angkot. Bau itu sama seperti semalam. Bau yang membuat perutnya mual, bau yang tidak bisa dihapus dengan parfum atau pembersih. Ia duduk di kursi sopir, menunduk, tangannya gemetar. Dalam hatinya, ia berperang. Apakah aku harus berhenti kerja? Tapi kalau berhenti, istriku makan apa? Kalau tetap menyopir, apakah aku akan bertemu lagi dengan mereka? Suaranya bergetar ketika ia bicara pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku benar-benar bingung. Beberapa sopir lain mendekat, mencoba menenangkan. Pak, Marji sudah, jangan dipikir terlalu jauh. Anggap saja mimpi buruk, kata salah satunya. Namun kata-kata itu tidak membuatnya tenang. Bau tanah masih menusuk, kursi masih basah, dan batinnya semakin berat. Ia duduk mematung, merasa tidak punya jalan keluar. Pagi itu, meski matahari sudah terang dan terminal mulai ramai, hati Pak Tarmuji tetap gelap. Tubuhnya lemas, pikirannya penuh keraguan. Ia hanya bisa menatap kosong ke depan, dengan batin yang terus dihimpit dilema yang tidak bisa ia lepaskan. Bau tanah basah di kursi angkotnya terus menempel, seakan tidak pernah mau hilang. Setiap kali Pak Tarmuji duduk di kursi sopir, bau itu menyeruak lagi, membuat perutnya mual. Malam-malam berikutnya pun tidak membawakan ketenangan. Saat matanya terpejam, mimpi buruk selalu datang. Dalam tidurnya ia melihat penumpang dengan wajah pucat duduk berjejer, menatap kosong tanpa suara. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, nafas terengah, lalu meraih tasbih di meja kecil. Bibirnya bergetar, membaca doa, berharap bisa mengusir bayangan itu. Namun doa-doanya hanya membuatnya kuat sebentar. Setiap kali ia melewati terminal, sosok penumpang itu seperti muncul lagi dalam bayangan kaca spion. Suatu pagi, sopir Darno bertanya ketika melihat wajah Pak Tarmuji yang tampak semakin pucat. Pak, semalam mimpi lagi? Matamu merah sekali. Pak, Tarmuji menunduk, suaranya berat. Iya, selalu sama. Mereka duduk di belakang. Aku tidak bisa lari dari mereka. Darno mencoba menghibur. Jangan dipikir terus, Pak. Coba istirahat. Kalau perlu, jangan narik dulu beberapa hari. Namun kebutuhan hidup terus menekan. Istrinya masih sakit, biaya obat makin mahal. Kalau ia berhenti, ia tidak punya apa-apa untuk dibawa pulang, ia hanya bisa menggeleng. Aku harus jalan, Darno. Kalau berhenti aku tidak tahu harus makan apa. Meski begitu ketakutannya tidak pernah surut. Setiap kali ia menyalakan mesin angkot tangannya gemetar. Setiap kali penumpang naik ia selalu melirik spion. Khawatir yang ia lihat bukan manusia. Hari demi hari berjalan, kabar tentang pengalamannya mulai menyebar. Ada sopir lain yang mengaku juga pernah melihat sesuatu. Salah satunya bercerita, aku pernah, Marji. Malam-malam ada penumpang naik. Begitu sampai perempatan hilang semua. Tinggal kursi basah. Yang lain menimpali, aku juga pernah dengar suara tangisan di dalam angkot, padahal kosong. Cerita-cerita itu membuat suasana terminal semakin tegang. Sebagian sopir memilih diam, tapi ketakutan mereka jelas terlihat. Warga sekitar ikut resah. Ada yang percaya, ada yang marah karena takut penumpang kabur.
Seorang warga mendatangi Pak Tarmuji dengan wajah kesal. "Pak, berhentilah cerita macam-macam. Gara-gara cerita hantu terminal jadi sepi, penumpang takut. Kalian mau bikin kampung ini jatuh miskin?" Pak Tarmuji hanya terdiam. Ia ingin membela diri tapi lidahnya keluh. Ia tahu apa yang dilihatnya nyata. Ia mencium baunya, ia mendengar suaranya. Namun ia juga sadar, kata-katanya bisa dianggap merugikan orang lain. Di tengah tekanan itu, Pak Surono selalu menepuk bahunya, mencoba memberi dukungan. "Marji, jangan takut. Yang kau lihat itu memang ada. Dulu tempat ini kuburan, mereka hanya belum tenang." Namun kata-kata itu justru membuat batin Pak Tarmuji semakin berat. Ia semakin yakin apa yang ia alami bukan halusinasi, tapi juga semakin sulit untuk melepaskan diri. Suatu sore, ketika hujan turun rintik, ia kembali duduk di kursi sopir. Bau tanah basah langsung menyeruak, tajam menusuk hidung. Ia menunduk, menatap jok belakang yang masih lembab meski sudah ia lap berkali-kali. Tangannya gemetar. Kenapa tidak bisa hilang? Kenapa selalu ada? Bisiknya pelan. Ia menyalakan mesin. Suara mesin hidup, tapi perasaan takut semakin kuat. Ia menatap spion sebentar, bayangan kursi kosong membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengusap wajah lalu menatap keluar jendela. Di terminal beberapa sopir muda berbisik sambil menunjuk ke arah angkotnya. "Itu angkotnya Pak Marji. Katanya bau tanah tidak pernah hilang." Yang lain menambahkan, "Makanya aku tidak mau naik angker." Bisikan itu sampai ke telinga Pak Tarmuji. Hatinya semakin perih. Ia merasa dijauhi, meski dirinya tidak salah. Ia hanya orang tua yang mencoba mencari nafkah. Malamnya mimpi itu datang lagi. Penumpang dengan wajah pucat duduk berjejer, menoleh bersamaan, menatapnya tanpa suara. Tangisan samar terdengar di telinganya, membuat tubuhnya gemetar. Ia terbangun dengan jeritan membuat istrinya kaget. "Pak, kenapa lagi?" Istrinya bertanya dengan suara panik. Pak Tarmuji menutupi wajah. "Mereka datang lagi. Aku tidak bisa lari, Bu. Aku tidak bisa lari." Istrinya terdiam, hanya bisa memegang tangan suaminya. Keduanya sama-sama lemah, sama-sama terjebak dalam keadaan sulit. Sejak itu, kabar tentang terminal semakin meluas. Banyak penumpang memilih menghindari naik dari sana. Mereka lebih suka menunggu di jalan lain, meski harus berjalan jauh. Terminal, yang dulunya ramai perlahan menjadi sepi. Setiap malam warga sekitar sering mendengar suara tangisan samar dari arah terminal. Suara itu terdengar jelas, terutama ketika hujan turun. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya saling berbisik, "Itu arwah yang belum tenang." Pak Tarmuji mendengarnya juga. Tangisan itu seakan selalu memanggil namanya. Setiap kali melewati terminal, bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata, bibirnya bergetar membaca doa, tapi suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia semakin bingung. Berhenti menyopir berarti membiarkan keluarganya kelaparan. Tetap menyopir berarti terus dihantui. Kedua pilihan itu sama-sama menghimpit batinnya. Suatu pagi, ketika duduk sendirian di dalam angkot yang masih berbau tanah, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak tahu, apakah aku kuat lagi? Aku hanya ingin semua ini berhenti." Namun tidak ada jawaban, hanya bau tanah lembab, kursi basah, dan bayangan penumpang dengan wajah pucat yang terus menempel di pikirannya. Malam demi malam berlalu, dan terminal itu semakin dikenal angker. Tangisan samar selalu terdengar, seolah mengingatkan bahwa tempat itu masih menjadi milik mereka yang pernah dikubur di sana. Dan bagi Pak Tarmuji, setiap kali ia menoleh ke kaca spion, batinnya selalu dicekik rasa takut yang tidak pernah pergi. Mungkin sampai sini saja cerita ini dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.